Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Azandi, NIM 25089054 dengan Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Sebelum masuk ke materi mekanisme kontraksinya otot, saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua apa sih itu otot. Karena di dalam tubuh kita terdapat sobat rangka yang namanya otot, yaitu merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita bisa bergerak. Otot juga mempunyai power yang unik loh teman-teman. Di sini otot mempunyai tiga power unik. Yang salah satunya yang pertama berkontraksi sama halnya dengan memendeknya otot. Yang kedua relaksi sama halnya dengan memanjangnya otot. Dan yang ketiga elastisitas sama halnya dengan otot kembali ke bentuk semula. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos. Otot ini sama seperti namanya, yaitu polos, yaitu tanpa lurik dan berinti satu di tengah. Otot polos ini berprinsip untuk tidak disuruh-suruh, tetapi otot polos ini baik loh teman-teman, karena kemandiriannya dia bisa bekerja tanpa disuruh-suruh. Yang kedua, otot lurik. Ini bekerja sebagai rangka yang menggerakkan tulang-tulang kita agar mudah untuk bergerak. Otot satu ini mempunyai lurik sebagai strukturnya. Otot ini sangat manja loh teman-teman, karena kalau dia lagi bekerja, kita itu harus sadar. Yang ketiga, otot jantung. Seperti yang kita ketahui, otot jantung itu letaknya di jantung kita. Sama perihalnya dengan otot polos, yaitu dia bekerja tanpa disuruh-suruh. Tetapi otot jantung ini mempunyai struktur, yaitu otot lurik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana struktur otot lurik, yang dimana struktur otot ini melekat pada rangka. Pertama, tendon, yaitu jaringan kuat yang menghubungkan otot dengan rangka. Bagian kedua adalah fisia atau badan otot. Di sebelah luar pada bagian otot juga terdapat episium, yang dimana merupakan lapisan yang membungkus otot. Nah, ini lengan teman-teman, yaitu terdapatnya otot. Di dalam otot ini ada yang namanya berkas rambut otot. Jika dibelah maka terdapat banyak nukleus. Berkas rambut otot ini ada juga yang namanya myofibril. Jika myofibril ini dibelah lagi, maka terdapat sarkomer. Nah, sarkomer ini adalah unit yang paling terkecil di dalam otot. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen bagian struktur otot, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, myofibril, sarkomer, aktin, myosin, dan troponin. Yang pertama, myofibril. Myofibril adalah struktur panjang berbentuk silindris di dalam serat otot yang tersusun dari filamen protein, aktin, dan myosin, dan berperan dalam proses berkontraksinya otot. Kemudian ada sarkomer, yaitu unit fungsional terkecil dari myofibril yang menjadi tempat terjadinya kontraksi otot dibatasi dengan garis Z. Kemudian ada aktin, yaitu filamen protein tipis pada sarkomer yang berinteraksi dengan myosin untuk menghasilkan kontraksinya otot. Kemudian yang keempat yaitu myosin, yaitu filamen protein tebal yang memiliki kepala yang dapat mengait ataupun menarik aktin selama berkontraksinya otot. Nah, kemudian yang 5 adalah troponin, yaitu protein pengatur dan filamen yang berfungsi mengikat ion kalsium. Kemudian apa itu sarkomer? Sarkomer adalah unit fungsional dasar dari otot rangka dan jantung yang bertanggung jawab untuk kontraksi. Kemudian ada pita A, yaitu bagian gelap sarkomer otot rangka yang mengandung filamen tebal myosin
dan bagian filamen tipis aktin yang tumpang tindih. Dah. Kemudian pita I yaitu area terang pada sarkomer yang mengandung filamen tipis atau aktin dan tidak tumpang tindih dengan filamen tebal atau miosin. Kemudian ada zona H yaitu area di tengah sarkomer yang hanya terdiri dari filamen tebal aktin dan tidak memiliki filamen tipis atau miosin. Sekian, terima kasih. Dah. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang mekanisme kontraksi otot. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.